Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok Powerpuff dengan saya Abida Ramadhani Muryansila dan rekan saya. Saya Sentaila Jelika Azahra. Saya Dinda Karahayu. Kami akan menampilkan dan menyampaikan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap antarmuka website Language Center atau LAC Telkom University, Surabaya. Telkom University. Latar belakang. Proyek ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dan dialami pengguna dalam menggunakan layanan pusat bahasa Telkom University. Yang pertama ada bagian Knowing Users. Yang pertama, kami mengidentifikasi bahwa LAC adalah unit layanan bahasa yang menyediakan kursus, tes, dan terjemahan untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Tetapi, meskipun fungsinya penting, ternyata websitenya masih punya beberapa kendala. Temuan awal tim kami menunjukkan kalau tampilannya monoton, fontnya kecil, dan ikon-ikonnya kurang menarik. Navigasi juga kurang intuitif, khususnya di bagian terjemahan yang sering disalahpahami sebagai Google Translate. Selain itu, waktu loading yang lambat juga membuat pengguna kurang nyaman. Dari hasil survei kami, terdapat 24 mahasiswa dan 1 staf LAC. Ditemukan bahwa 59,1% belum pernah memakai website LAC. Sebagian besar juga bilang bahwa tampilannya kurang jelas dan sulit digunakan. Bahkan ada yang mengusulkan agar dibuat lebih interaktif seperti Duolingo. Beberapa pengguna juga meminta adanya fitur pencarian dan tutorial penggunaan. Evaluasi kami memperkuat bahwa bukan cuma teknisnya saja yang perlu dibenahi, tapi juga pengalaman pengguna secara keseluruhan. Maka kami merekomendasikan solusi seperti redesign tampilan agar lebih menarik, panduan penggunaan untuk pengguna baru, optimasi loading, penamaan fitur yang lebih jelas, tambahan fitur interaktif, dan pengembangan aplikasi mobile. Selain itu, kami juga membuat 5 user persona dari hasil kuesioner terhadap 25 responden. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan kebiasaan pengguna yang berbeda-beda. Misalnya, ada mahasiswa yang belum tahu sama sekali soal LHC, ada yang sudah tahu tapi bingung mengakses layanannya, dan ada juga yang berharap bisa belajar bahasa asing dengan cara yang lebih engaging. Dengan pendekatan ini, kami berharap hasil evaluasi dan solusi yang kami tawarkan bisa membantu meningkatkan kualitas dan layanan dan daya tarik digital dari LAC ke depannya. Ada proses bisnis. Proses bisnis LAC Telkom University Surabaya dimulai dari pencarian layanan seperti kursus, tes, atau terjemahan di website, dilanjutkan dengan pemilihan program, pengisian formulir, dan pembayaran. Pengguna menerima konfirmasi via email dan dashboard. Kursus dapat diikuti secara langsung atau daring, tes dilakukan sesuai jadwal, dan hasil atau dokumen dikirimkan melalui email atau dashboard. Setelah layanan selesai, pengguna memberikan feedback dan menerima sertifikat digital jika berlaku. Kemudian ada requirement system. Yang pertama dari segi user, pertama ada panduan penggunaan. Banyak pengguna baru bingung cara pakai website. Solusi dari kami yaitu dengan ditambahkan tutorial onboarding atau panduan interaktif. Yang kedua ada navigasi sulit, layanan tersembunyi dan sulit ditemukan. Solusinya, gunakan struktur navigasi yang intuitif dan kategori jelas. Ketiga ada belajar bahasa yang kurang menarik. Pengguna ingin fitur belajar interaktif dan tidak hanya teks. Solusi dari kami tambahkan kuis atau gamifikasi untuk latihan bahasa. Keempat, ada tampilan kurang menarik. Desain terlalu kaku dan tidak engaging. Solusinya menggunakan UI modern, layout rapi, dan elemen visual menarik. Kelima, ada tes bahasa kurang efisien. Proses tes membingungkan atau lama. Kemudian solusi membuat alur tes yang lebih simpel dan efisien. Kedua, dari segi tim, 1. Font dan ikon kurang jelas. Teks sulit dibaca dan ikon tidak menonjol.
Solusinya, gunakan font besar, kontras warna tinggi, dan ikon yang jelas. Kedua, ada fitur menimbulkan salah paham, seperti fitur terjemahan yang disangka seperti auto-translate. Solusinya adalah memperjelas deskripsi fitur sebagai layanan terjemahan profesional. Ketiga, ada skema warna kurang menarik. Warna ikon yang terlalu pucat dan tidak mencolok. Kami menerapkan skema warna harmonis dan kontras tinggi sebagai solusinya. Kemudian di sini ada mental model pengguna. Kemudian ini adalah hierarchical task analysis. Kemudian ini adalah desain mockup kami. Kemudian color palette di sini kami memilih warna marun, merah, agak terang, dan hitam dan putih. Warna marun dan merah digunakan sebagai warna utama karena merupakan warna khas Telkom University yang mencerminkan semangat, energi, dan profesionalisme. Warna hitam dipakai sebagai aksen untuk memberikan kesan tegas dan elegan, sedangkan warna putih digunakan untuk menjaga keterbacaan dan menciptakan kesan bersih serta modern pada tampilan antarmuka. Font yang kami gunakan. Setelah melakukan penyesuaian terhadap jenis font, warna font, dan ukuran font pada website LAC, kami memilih satu jenis font yang seragam dan profesional, yaitu font Open Sans, mengganti warna font menjadi lebih gelap agar lebih kontras dengan latar belakang, serta menetapkan ukuran font yang proporsional untuk setiap elemen seperti judul, subjudul, dan isi teks. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang lebih nyaman dan aksesibel bagi seluruh pengguna. Berikut adalah contoh prototipe kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, jadi kami akan menjelaskan tentang prototyping website Pusat Bahasa Telkom University. Kami mulai dari beranda atau halaman utama. Di sini kami mengubah fitur menu, yang sebelumnya di fitur menu ini terdapat 2 baris. Ini kami buat lebih sederhana menjadi 1 baris fitur menunya. Ada King Sejong, informasi, karir, profile, dan TUNC. Untuk King Sejong sendiri, kenapa kami warnai dengan warna merah? Agar user tahu bahwa program King Sejong ini sedang diunggulkan oleh Pusat Bahasa Telkom University. Selanjutnya kami juga menambahkan fitur pencarian yang lebih mudah untuk dilihat oleh pengguna. Jadi pengguna lebih efektif enggak. Jadi pengguna lebih apa? Jadi pengguna tidak takut untuk menjelajahi website dari Pusat Bahasa Telkom University ini. Selanjutnya, kami membuat menu hamburger di sini. Jika diklik, ada beberapa layanan seperti tes bahasa, kursus bahasa, dan layanan lain. Di sini kami membuat drop down agar pengguna bisa memilih sendiri layanan mana yang ingin mereka akses. Kami juga sedikit memperbaiki icon dari contact person. Nah, jadi di contact person ini akan langsung terhubung dengan email Pusat Bahasa, Instagram, dan WhatsApp dari Pusat Bahasa Telkom University. Selanjutnya ke halaman King Sejong. Di halaman King Sejong ini kami hanya sedikit mengubah pada bagian kontennya. Sebelumnya pada bagian baca ini, itu latar belakang dari tulisan baca itu adalah warna abu-abu, sehingga tulisan baca tidak terlalu terlihat oleh pengguna. Kami juga menambahkan breadcrumb. Di sini ada beranda lalu King Sejong. Warna merah pada King Sejong ini menandakan bahwa pengguna sedang berada di halaman King Sejong. Kenapa kami menambahkan breadcrumb? Agar pengguna lebih mudah untuk kembali ke beranda atau kembali ke halaman sebelumnya tanpa harus mencari tombol-tombol lain atau menekan fitur-fitur lain yang ada di atas sini terlalu banyak. Lalu ke menu informasi, ke halaman informasi. Tidak ada perubahan yang sangat berarti di sini. Kami hanya menghapus pada bagian konten. Sebelumnya di bagian kiri sini itu ada menu-menu yang awalnya di atas, lalu dia berpindah di kiri sini. Kami memutuskan untuk menghapus dan menjadikan satu halaman ini untuk konten informasi dari Pusat Bahasa Telkom University. Sama seperti King Sejong, ini juga ada breadcrumb-nya. Selanjutnya pada menu karir, kami hanya mengubah pada bagian
tanggal upload, penulis, dan jenis berita. Sebelumnya di bagian sini itu tidak terlihat karena warna teks terlalu cerah dan tidak kontras dengan background. Selanjutnya, menu profile. Profile ini juga kami tidak terlalu banyak memperbaiki, namun kami hanya mengubah sedikit susunannya agar lebih rapi. Selanjutnya, contoh dari menu yang ada di menu hamburger. Yang pertama ada APRT, salah satu tes bahasa. Di sini ada perubahan warna untuk peringatan bahwa program ini dilaksanakan dengan menggunakan Save Exam Browser. Dan kami sedikit mengubah tata letak kontennya. Lalu di bagian paling bawah, kami mengubah logo yang sebelumnya berwarna merah dan abu-abu, itu tidak kontras dengan background-nya yang berwarna hitam. Jadi kami mengubahnya menjadi berwarna putih. Lalu di sini sebelumnya terbagi menjadi dua, secara horizontal, kanan dan kiri, dan kami mengubahnya menjadi vertikal agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya beralih ke menu terjemahan. Di sini kami menempatkan pada layanan lain agar kami tidak salah informasi, karena banyak dari kami mengira bahwa terjemahan ini tuh fitur seperti Google Translate begitu, untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa lain atau sebaliknya. Terjemahan ini merupakan salah satu layanan dari Pusat Bahasa Telkom University untuk menerjemahkan dokumen-dokumen seperti akte lahir, kartu keluarga, ijazah, transkrip, dan lain-lain bagi Civitas Telyu, non-Civitas, atau satuan untuk umum. Lalu di sini kami juga memperbaiki tata letak seperti format perhitungan tarif dan formulir pengajuan terjemahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di forum. Terima kasih.